Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nurzatia dengan NPM 2019-21500-255 dari kelas R6C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk. Akhlak yang mulia menurut Imam Al-Ghazali ada 4 perkara, yaitu bijaksana, memelihara diri dari hal yang tidak baik, keberanian atau menundukkan kekuatan hawa nafsu, dan bersifat adil. Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, "Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menuju kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah." Sedangkan akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, dengki, sombong, munafik, suzon atau berprasangka buruk, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kemudian, keutamaan akhlak. Keutamaan akhlak diantaranya, yang pertama, berat timbangannya di akhirat. Lalu yang kedua, akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang tinggi. Dan yang keempat, akan dijamin masuk surga. Kemudian, yang berikutnya, adab atau etika belajar dalam Islam. Etika yang harus ditonjolkan pada setiap pelajar adalah kebersihan jiwa. Dipertegas lagi oleh Imam Nawawi bahwa seorang murid atau seorang pelajar haruslah, yang pertama, hendaklah peserta didik menjauhi hal-hal yang menyibukkan kecuali karena kebutuhan. Lalu yang kedua, membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa supaya hati menjadi baik untuk menerima Al-Quran dan menghafalkannya. Kemudian yang ketiga, hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap pendidiknya meskipun pendidiknya lebih muda, kurang tersohor, serta rendah nasabnya. Dan hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap ilmu, karena dengan sikap tersebutlah peserta didik akan mendapatkan ilmu. Lalu yang keempat, hendaklah peserta didik patuh kepada pendidiknya dan membicarakan segala urusannya. Kemudian yang ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Etika beragama dalam Islam merupakan aturan-aturan atau norma-norma di mana seseorang harus menaati aturan-aturan tersebut. Selain itu, etika beragama dalam Islam juga sebagai sikap toleransi dan menghargai antar agama-agama lain. Lalu, etika berbangsa dan bernegara adalah suatu aturan yang merupakan keharusan bagi seorang warga negara dalam menjalankan aktivitasnya dalam berbangsa dan juga bernegara. Manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah agar saling mengenal, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Dalam Islam ada etika berbangsa dan bernegara yang
terkait hubungan manusia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, Islam memerintahkan kepada orang beriman agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasulnya, dan juga taat kepada pemerintah. Lalu yang kedua, Islam mengatur akan pentingnya menjaga persatuan dan juga kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Quran menjelaskan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Kemudian yang ketiga, Islam memerintahkan kepada orang beriman untuk membela tanah air. Nabi Muhammad SAW telah memberikan kita teladan dalam mencintai tanah air. Beliau sangatlah mencintai dua kota, yakni kota Mekah dan juga kota Madinah. Kemudian yang keempat, memecahkan persoalan umat dengan jalan musyawarah. Islam menempatkan musyawarah sebagai cara yang paling penting dan cara yang paling tepat dalam menyelesaikan persoalan. Lalu yang keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah berasal dari kata syawara yang artinya berunding atau rembuk atau mengajukan sesuatu. Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan juga penting, sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakal kepada Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Kemudian, etika berdemokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Ciri-ciri dan prinsip demokrasi dalam Islam yang pertama adalah musyawarah atau asyura. Ditegaskan dalam Al-Quran surat Asyura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, adil atau al-adalah. Surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian yang ketiga, kepercayaan atau al-amanah. Seperti yang ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Lalu yang keempat, al-musawah atau yang berarti kesejajaran, yang artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Kemudian yang kelima, tanggung jawab atau al-masuliyah. Nabi SAW telah mengingatkan prinsip tanggung jawab dalam hadisnya yang berarti, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam, kebebasan atau al-hurriyah. Seperti pada surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.